Jangan biarkan kita meremehkan ini, saudara. Masalahnya kelayakan di hadapan Tuhan. Kalau cuma untuk duduk di sini atau berdiri di sini, orang sering menganggap semua boleh. Padahal waktu saudara periksa Alkitabmu, ya, bayangkan saudara para murid, ya, waktu meninggalkan pengadilan mahkamah agama, mereka pulang dengan gembira, begitu kata Kisah Para Rasul. Mereka pulang dengan gembira karena mereka sudah dianggap layak menderita. Layak menderita. Untuk menderita saja, ternyata tidak semua orang bisa. Ini menderita karena penghinaan terhadap nama Yesus. Apa saudara pikir semua orang bisa? Itu. Mereka gembira justru karena dianggap layak oleh Tuhan menderita karena penghinaan kepada nama Yesus. Nah, kalau saudara yang ada di pikiranmu cuma layak dapat uang, layak menuai harta, menuai kekayaan di dunia ini, kamu belum layak jadi murid. Apalagi masuk surga. Wah, saudara. Sekali lagi, mari kita melihat ya, kata-kata yang kita anggap serius ini, lihat dari kamus. Ini kalau saudara semua membaca kamus Alkitab, saudara bisa salah juga. Mari kita mengartikan kata-kata itu sesuai di mana dia tulis layak itu. Nah ini kan, sini coba kita lihat ini, layak di sini nih. Coba Kisah 5 ayat 41. Coba kita baca sama-sama. 3. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita karena penghinaan oleh karena nama Yesus. Oh Tuhan tolong. Yang akan dikelayakan seperti ini nih. Sementara orang, siapa pembicara KKR mesti tunggu yang layak. Yang layak tuh yang mana? Yang kaya. Pendeta kaya, pendeta besar, itu kan yang layak. Apalagi kalau dia ada gelar di muka, DR, doktor. Udah, sudah, semua badiang. Kamu nyandak layak. Oh, dia paling layak. Tanah itu layak. Ini kan kalau sekarang, makanya, aduh saudara, bayangkan mereka sampai gembira, bersuka cita. Itu bukan karena mereka diterima oleh banyak orang. Mereka gembira justru oleh karena mereka sudah layak menderita. Aduh ini nih. Ini yang tidak masuk akal toh. Layak menderita. Aduh. Lalu orang sekarang justru malah pandang enteng. Pendeta yang menderita. Kalau dia menderita bukan karena kebenaran, itu juga tidak masuk ke dalam daftar kelayakan. Ini kelayakan menurut Alkitab masalahnya. Saudara lihat ya, para rasul, aduh saudara bayangkan, dihina oleh karena nama Yesus. Ya. Di sini mereka sudah disesah belum? Disesah toh? Kalau enggak salah, bayangkan saudara. Hukum sesah itu dicambuk.
Dicambuk saudara. Dan sekali lagi, cambuk waktu itu tidak seperti yang saudara lihat yang kita kenal selama ini, itu cambuk yang dia pakai di bendi. Bukan. Cambuk waktu itu cambuk yang bermata 3. Ada 3 ujung, 3 mata. Kemudian di ujung dari tiap ujung itu, nah itu juga ada 3 di sana. Ya, tulang-tulang begitu. Ya, mereka taruh diikat di sana. Jadi waktu mereka mengayunkan cambuk itu kena di tubuhmu. Aduh, pas tarik itu daging-daging ikut tercabut. Itu saudara, itu hukum cambuk. Ya, hukum sesah. Nah, ini kan lihat. Karena mereka tidak bisa menghentikan para rasul untuk mengajar dalam nama Yesus. Kemudian akhirnya apa? Keputusan pengadilan. Kalau begitu enggak apa-apa. Mereka dilepaskan tapi disesah dulu. Dicambuk dulu. Boleh ngoni pulang tapi dicambuk dulu. Di mana Yesus? Di mana janji perlindungan? Janji penyertaan? Mana? Kalau saudara kan begitu. Justru kalau orang ini berkenan pada Tuhan, Tuhan lindungi terus, gitu kan? Waktu mau dicambuk, patah semua dompet cambuk. Orang suka begitu. Itu bukti bahwa Tuhan sertai. Sana Yesus baru saja berpisah dari mereka. Dipenuhkan Roh Kudus pasal 2. Ribuan orang bertobat. Waktu Petrus berkhotbah. Lalu Petrus dan kawan-kawan itu kemudian dicambuk. Bukan cuma dibawa di pengadilan. Disesah dulu. Dengan ancaman. Stop mengajar dalam nama itu. Setelah dicambuk baru mereka dilepaskan. Lalu mereka bukan, bayangkan. Yesus baru saja pergi. Bukankah dia bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, ajar dan baptis mereka, lalu aku menyertaimu. Mana Tuhan penyertaan kalau begitu? Lihat saudara ya, layak. Lalu disertai. Disertai Tuhan itu bagaimana? Apa karena kamu disertai? Semua persoalan, penderitaan semua tidak akan menimpamu. Salah mengerti tentang penyertaan Tuhan. Jadi mulai salah mengerti tentang kelayakan, akhirnya salah mengerti tentang penyertaan Tuhan. Salah mengerti tentang berkat Tuhan. Salah mengerti tentang kebahagiaan di dalam Yesus itu apa. Kan saudara. Salah mengerti tentang sungguhkah kamu ini murid atau bukan. Kan. Ini yang saya sedang lihat masa kini. Orang bangga saja. Sudah diucapkan nama Yesus padaku. Kalau kita berdoa pasti pakai nama Yesus. Sampai situ. Bayangkan saudara. Ini yang kadang-kadang saudara membuat saya, Tuhan tolong. Kira-kira berapa orang masuk surga? Berapa orang? Orang kan teranggar pandang enteng saudara. Semua pasti masuk surga toh. Apalagi mati di mimbar. Pasti masuk surga. Dia ada khotbah apa di mimbar? Dia ada melayani. Oh iya dia melayani dari tahun 2000 dia melayani. Kok dia ada bikin apa dan pelayanan? Baru pemahamannya saja tentang kelayakan. Coba cek. Benarkah dia layak di hadapan Allah atau cuma layak di hadapan pimpinan gereja? Layak di hadapan orang-orang yang menuntut kelayakan sesuai dengan ukuran mereka. Masalahnya kelayakan itu ukuran Alkitab. Ukuran Tuhan kelayakan itu. Ya kan saudara? Ya.
Jangankan layak melayani, so bilang akang, layak jadi murid saja. Loh, ternyata kan salah mengerti semua. Saya sampai begini, loh kalau jadi murid saja kamu belum bisa. Kok layak apa lagi? Aduh, coba baca ulang toh. Supaya saudara selalu diingatkan ya. Tadi saya sampai pikir-pikir, bagus toh itu syarat mengikuti Yesus, tulis besar-besar di sini. Toh, ganti terin pemandangan. Toh, supaya saudara tahu, begitu tuh mengikuti Yesus. Sungguhkah kita ini murid Yesus atau cuma jadi jemaat? Sungguhkah saya ini murid Yesus atau cuma jadi pemimpin gereja? Kan ngeri. Yang kada pikir-pikir dan melayani. Ya. Kemudian pas ketemu Yesus dia bilang, undur kamu pembuat kejahatan. Tuhan tolong. Sudah dipikir gampang. Coba baca dulu ini. Bagus kan ini baca ulang-ulang. Pas saudara PHP, taruh basar-basar itu. Tulis di kamarmu, taruh di dinding. Bila perlu. Sekaligus setiap hari cek. Sungguhkah aku hari ini murid Yesus? Atau cuma minggu lalu? Hari Minggu di gereja murid Yesus. Sadar waktu pulang soalnya tidak sadar ulang. Dia selalu lupa kalau dia itu murid Yesus. Murid Yesus yang pulang dari gereja. Oh saudara. Coba baca dulu. 3. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi, ya Tuhan bayangkan. Sedang jadi murid nih boleh. Kok masuk surga boleh. Bagaimana? Sedang di bumi engkau nih boleh jadi murid. Kok kalau mati masuk surga. Entah usah pada ajar. Bayangkan saudara. Ya. Rupa so lupa ayat ini. Ya. Atau bagus jangan tulis di sini. Baking jos panduk besar-besar kau taruh di muka gereja sana. Supaya orang semua diingatkan. Bukankah sini rata-rata Kristen toh? Bagus kan baca tuh ayat. Ya, hanya karena lahir sebagai orang Minahasa pasti Kristen. Pasti mati masuk surga. Karena Tuhan Tuhan opa ye. Opa. Bilang akan baru DP penyebutan saja so salah. Karena apa? Yesus tidak pernah punya cucu. Jadi Yesus bukan opa ye. Bapa di sorga. Tapi bayangkan Tuhan mengajarkan murid-muridnya berdoa dia bilang apa? Kakek kami dalam sorga. Atau gimana? Bukankah Tuhan yang paling tua tuh? Orang semua belum ada, Tuhan so ada. Berarti kan dia paling tua. Begitu tuh? Tuhan ajar kalau mau berdoa bilang Bapa kami dalam sorga. Bukan opa kami dalam sorga. Jadinya enggak ada tuh opa ye. Tuh. Yang kasih ajar Pak angkope anak kecil. Berdoa apa opa Yesus. Salah. Yang belum apa-apa tuh anak kecil so ajar salah. Ya saudara-saudara ini orang tua. Kamu bertanggung jawab untuk anak-anakmu. Saudara tahu itu. Ya. Bukan cuma bertanggung jawab kasih makan. Yang paling penting. Kamu beriman. Mengenal Yesus dengan benar. Masa kasih biar tuh anakmu kok saudara kasih biar. Tuh setan kasih makan. Kasih makan dengan HP. Tuh. Soalnya mama mau FB. Jadi kasih biar DP anak mau nanti setan ajar tuh anak. Hati-hati loh saudara. Ya. Saya bertanggung jawab ajar apa saudara. Saudara bertanggung jawab ajar anak-anakmu. Nah gitu. Jangan salah itu. Toh. Kan. Bilang akan Yesus tidak bisa diduakan. Jangankan dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan dengan nyawamu sendiri. Ini boleh.
Lebih baik orang mati daripada kita kehilangan Yesus. Daripada tidak jadi murid. Nah, saudara bayangkan itu. Tuh. Betapa mulianya menjadi murid Yesus. Bukan betapa mulianya kamu memiliki uang. Mendapatkan uang banyak. Nah itu kan orang sekarang. Kalau dapat doi sudah pokoknya lupa semua. Dia lupa kalau dia harus menjadi murid. Masih menjadi murid atau jadi apa ini? Gitu. Tuh. Yang namanya murid itu kok bisa disebut murid? Murid itu apa kok murid? Murid pekerja apa? Hah? Belajar tuh murid. Hah? Kong saudara, tuh orang kurang rupa sekolah. Memang sekolah. Murid kok apa kalau bukan sekolah? Hah? Bukan. Terus jadi murid sampai mati. Itu saudara. Itu saudara enter. Murid itu belajar. Oh. Murid kegiatan belajar. Ya, cuma belajar apa? Semua dia so tahu kecuali firman Tuhan. Coba. Sekarang kan sebenarnya saya bilang ke saudara, harusnya kan orang mau belajar, tuangnya tak buang-buang. Coba sekarang. Banyak sekali pelajaran di sini toh. Sedangkan saudaranya usai lilang, apa saya spekot bahasa dikijo yang saudara ini mau lihat. Mau belajar. Bayangkan. So itu saudara berdoa supaya sungguh-sungguh kau jadi murid. Kalau murid kalau misalnya tidak belajar, so bukan murid dia. So drop out itu dia apa? Masanya tidak pernah lulus jadi murid. Kong mati masuk surga. Muridnya pernah belajar cuma bobok-bobok dia. So, dia cuma saya tunjuk kalau dia pasti ubah dengar. Murid bagaimana tuh dia? Ya. Dari pertama sampai habis dia pekerja cuma tasono. Lalu kamu murid. Itu murid di mana? Kan saudara. Saya masih ingat zaman dulu orang di sekolah. Ada yang mengantuk di zaman dulu tuh. Pakai papan tulis itu yang tuh. Itu DP penghapus tuh punung kapur. Oh, yang mengantuk bayangkan saudara. Bener panggil DP nama kok dia bagi dari muka. Tak. Tuh. Jadi DP angka muka memang melekat itu penghapus tuh. Kong saya pada melapor polisi kalau sekarang jam berani. Tuh, guru langsung masuk penjara. Oh, zaman dulu enggak ada. Bayangkan orang dapat pukul saudara ya. Jadi tuh kuku yang enggak gunting sudah itu alamat Badara itu pulang. Badara yang enggak ada DP besok kong orang tua murid napa so di muka semua kong semua marah dari DP anak DP kuku so badara. Nggak ada zaman dulu. Nggak ada saudara bayangkan. Tuh. So itu sekali lagi zaman dulu tuh murid-murid so bilang Akang. Bukan mau bilang apa memang betul kok. Ya. Anak sekarang kan. Kalian satu mungkin kalian satu saudara hafal. Kalian dua dong so tahu. Orang dulu udah coba jo ya. Tahu kalian 1 sampai 10 karena ini mulai duduk. Tuh. Dari pertama sampai habis berdiri di atas meja. Itu kan zaman dulu, cuma zaman sekarang tidak ada yang begitu. Ya, dapat suruh bahafal dulu saya masih ingat sekali 27 provinsi. Itu bahafal kalau pelajaran ilmu bumi, tuh geografi dapat suruh di muka. Tuh, pokoknya provinsi ini ibu kotanya apa, provinsi ini. Saya terkejut saudara anak-anak sekarang. Itu di mana mama? Bayangkan ngoni, kok ngoni ini tahu tuh provinsi itu di mana? Aduh, orang dulu nih mulai duduk kalau yang kalau sekarang karena ada Google, nggak usah hafal ada kok. Kenapa? Jadi orang ini tahu. Dong lebih tahu Amerika dari Indonesia. Ini kenyataan saudara. Itu murid. Itu tuh murid. Murid.
suruh belajar nih mau. Coba dulu tuh orang di kelas, aduh kasih yang dulu ini zaman masih ingat sekali sudah tuh di kelas tuh. Tidak ada cerita tuh, tunggu icebreaker dulu, nah ada. Bayangkan khotbah masa kini, tuh 10 menit mesti baku tertawa dulu. Tuh kalau enggak orang kata semua mengantuk. Loh dulu di kelas tuh orangnya enggak begitu. Tuh. Bayangkan saudara. Itu tuh murid. Lebih sadiki DP orang. Odo lebih gugup tuh di dalam. Awas itu. Ya, karena semua akan dapat tunjung. Tuh, karena cuma sadiki murid. Kan dulu justru kelas lebih khusus. Lebih sedikit DP murid. Nggak ada kelas kong 100 orang DP isi. Nggak ada. Sementara sekarang kan gereja kan lebih besar kan lebih gagah toh. Lebih banyak mengerti tuh orang, bayangkan ada khotbah di muka setelah syuting tuh di belakang, kenapa orang ada FB. Loh kita udah lihat. Kenapa tuh kamera? Oh tuh kenapa tuh pendeta di muka. So gereja pementereng loh yang hadir 30.000 orang. Coba. Itu bukan kelas itu. Coba. Sementara sekarang gereja bakulawang besar tuh. Kau DP isi di dalam murid atau apa? Bayangkan saudara. Terus juga ini. Pas saudara berpikir sampai sana. Nah, coba. Ya. Saudara menjadi murid itu jadi apa? Bayangkan saudara. Ya. Bayangkan kalau saudara sudah diajar 20 tahun dengan pelajaran yang sama. Dan kau tetap tidak tahu waktu ditanya. Kan saya tidak pernah bikin ulangan. Saudara akan menghadapi ulangan itu di luar. Waktu saudara mesti menghadapi orang-orang yang harusnya kamu tuntun sesuai dengan kebenaran yang kamu terima di gereja. Nah gitu saudara. Ya. Dia mau ajar apa di luar? Di gerejanya enggak pernah belajar. Loh kasihan, jemaat kasihan, ini boleh terlalu apa? Nanti dorang siang so terlalu apa? Terlalu stres. Mana sih? Yesus udah suruh orang jadi murid bagaimana? Oh, aduh orang kasih yang nintau baca. Loh, saudara bayangkan diduga murid-murid Yesus rata-rata nintau baca. Dianggap tidak terpelajar. Lalu pelajaran seperti apa mesti ajar pada orang? Tadinya saya kalau berkhotbah mesti bahasa Indonesia. Lama-lama saya pikir, loh, kalau saya ditempatkan untuk saudara, udah kita baca cerita apa yang betul-betul saudara bisa mengerti. Por apa kita mau baca cerita pakai bahasa buku yang ternyata sampai pulang saudara minta kalau udah bilang apa, ada dengar apa yang mengerti dia. Sudahlah, saya terkenal tentu di luar itu pendeta bahasa pasar, pendeta pasaran, mana-mana aja. Itu toh ya saudara ya. Jadi ini itu kan khotbah praktis harusnya. Toh yang semua orang oh iyo langsung dia langsung kena di kehidupan sehari-hari itu seperti apa nanti. Sebagai murid itu bagaimana? Apa saudara kalau bajalang bawa buku? Bukan begitu toh. Ini orang terima. Terima pelajaran, makanya saudara, waktu saudara memberi perhatian khusus, perhatian penuh kepada pelajaran di gereja, saudara apa? Waktu saudara mau berdoa, saudara tahu yang saudara dengar tadi itu apa? Kau menghidupinya, kau tahu nanti mau ajar apa Pak orang di luar. Itu. Oh iyo. Sespehot bahkan ayat kan cuma itu-itu. Kita ini mau ayat cuma itu-itu. Loh, kenapa? Loh karena khotbah ini dari YouTube saudara. Ini pendeta ini bogo-bogo sekali. Yang ada ayat lain dia. Padahal pengertian kita terhadap firman Tuhan adalah firman Allah berfungsi untuk mengajar,
menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Kita percaya firman Tuhan itu makanan untuk rohani kita. Mengobati hidup rohanimu yang sakit. Jadi kalau rohanimu darah tinggi, siapa tahu saudara sehat-sehat kan di fisikmu. Itu orangnya tidak ada darah tinggi iyo. Tapi angko darah tinggi rohani. Nimbole tersinggung dari muka dia langsung keluar DP tanduk. Langsung ganu. Berarti kamu darah tinggi rohani. Tensi tinggi. Kong tiap hari khotbah kamari, khotbah tentang darah tinggi rohani. Sesnya ada khotbah lain, angko belum baik soalnya. Begitu tuh kalau darah tinggi. Kalau darah tinggi minum obat darah tinggi sampai mati. So itu baik. Dia mah rohani. Asal semua dengar khotbah dia serasa muntah. Pelamal ini mau habis. Asam lambung naik. Jadi waktu khotbahmu, kapan bisa sampai khotbah semua asam lambung terus? Karena angkop asam lambung belum baik. Kasihan. Jadi bayangkan, 10 tahun saudara begitu saudara, pasti saudara dengar sampai khotbah semua tentang asam lambung. Kenapa begitu? Karena angko sakit asam lambung rohani. Jadi itu khotbah tentang asam lambung supaya angko baik. Kita seolah-olah selama angko belum baik, ini kalau Roh Kudus bekerja. Kan saya boleh begini, asam lambung coba di ruangan mana dulu, coba di darah tinggi, diabetes, untuk mana. Coba kan, enggak begitu. Bayangkan Roh Kudus bicara tepat untuk kita semua. Jadi waktu Roh Kudus bicara, dia pakai ayat yang sama. Dengar Jo, berarti engkau harus dengar itu. Kenapa mesti dengar itu? Berarti engkau pesaki itu. Itu tuh, coba saudara. Taruh itu di hati. Ya, jangan justru bayangkan saudara, bawaannya. Mungkin saudaranya tidak pernah berprotes langsung. Ya. Tapi dari caramu kau sebenarnya protes terhadap firman Tuhan. Kan ngeri. Padahal dia segalanya. Coba tadi orang pelagu tadi kan harusnya mengingatkan kita semua. Yesus, Yesus, Yesus. Ku berseru. Panggil namamu. Sekaligus mengingatkan kita dan memperbaharui janji kita, komitmen di hadapan Tuhan. Aku hanya mengabdi untukmu. Gitu tuh. Mengabdi untuk Tuhan, kok bayangkan saudara. Mengabdi untuk Tuhan tuh apa saja dia mau bilang, apa saja dia mau backing. Tuh. Kepada saudara selalu diingatkan apa? Yesus bilang waktu saudara soklar backing tuh angko petugas mesti bilang apa? Aku adalah hamba yang tidak berguna. Coba saudara. Jadi itu saya doakan loh. Begitu saudara. Saya doakan loh itu. Tuhan tolong ingatkan aku hamba yang tidak berguna. Sehingga jangan sampai membanggakan diri. Semua yang akhirnya bisa dikerjakan itu cuma karena Tuhan dan kuasanya. Ya, itu saya bayangkan saudara. Saya selalu saudara berusaha untuk memanage cara pikir ini sehingga kalau masuk surga, haleluya Tuhan, iyo nanti kita duduk Yesus kaki kong menyanyi menyembah dia begitu jo. Mahkota for angko jo. Begitu saudara, aku hamba yang tidak berguna, tidak apa-apa. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Gitu. Semua karena Tuhan. Lalu apa yang harus dibanggakan? Selain mengenal dia, mencintai dia,
hidup untuknya. Gitu toh. Jadi murid, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Ya, waktu saudara sementara berhenti belajar, jangan biarkan akhirnya apa? Orang cuma jadi murid di mulu. Jadilah murid, murid Yesus seumur hidup kita. Apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, berarti ini pelajaran baru. Ini kita mesti belajar. Baku dapat yang orang yang baking sakit hati hari-hari, bagaimana? Berarti kita sementara belajar mengasihi orang yang menurut saudara tidak pantas untuk disayang. Saudara pikirnya gampang itu belajar mengasihi. Belajar sabar. Belajar sabar itu bagaimana? Saudara akan diperhadapkan dengan persoalan yang justru menguji kemarahanmu, toh, membangkitkan emosimu. Toh. Saudara pikirnya gimana sabar? Sabar itu kok orang mesti tenang-tenang. Itu belum sabar deh beda emak. Toh, sabar mesti gimana? Loh, kau tiap hari diperhadapkan dengan persoalan yang menguji kesabaranmu. Oh, bisa sabar enggak? Oh, yang rupa mami cerita. Oh, orang kata ada mau batimba karena waktu itu tuh air bagaimana tuh kering di mana-mana, cuma itu Parigi itu tuh yang apa? Yang ada air maksudnya. Dulu sudah zaman dulu nih di Jalan Toar sana di Manado. Mami bilang kondorang antri toh mau batimba. Kong dapat lihat ini om terkenal Pambae, tetangga. Oh, mami tetangga, mami bilang, aduh dia terkenal pokoknya. Baik-baik sekali pokoknya semua begitu dong. Kong waktu itu rupanya karena tuh om so kepanasan jadi dia buka toh. Dia buka DP baju, no? Batimba. Kong mami bilang, kong dapat baca napa ada tato pada DP tangan. Jangan sontong. Ini om terkenal paling sabar. Ternyata setelah dia buka DP kaus ada tulis jang sontong. Baru orang tahu, baru dapat lihat dia DP tato. Setelah baca jang sontong. Mami bilang ya, orang tahu dia ini paling Pambae. Nin tahu kute jangan sontong. Begitu saudara tuh. Jadi kalau saudara masih sabar karena tidak ada persoalan ya belum sabar itu DP nama. Itu masih seber. Nah, kalau tiap hari ada persoalan kong saudara. Oh, terima kasih saudara. I love you. Saudara. Oh sudah mulai sabar dia. Begitu saudara. Ini ada bicara dan ini juga saya alami saudara. Di rumah doang lain kali tak pancing toh. Tak pancing saudara toh. Lain kali cuma mau bikin. Habis itu kayak, Irjo, mumpung angko masih kuat, masih boleh baking sesuatu, toh baking jo yang usah marah-marah, toh. Jadi kasih biar kalau dorang mau tidur, dorang tidur jo, toh. Mama yang baking, toh ya apa-apa. Saya bilang, baik saudara, begitu saudara, kong bagaimana dang? Mumpung masih tarein, masih kuat masih boleh baking sesuatu tuh. Begitu saudara. Ya. Kalau tidak ada persoalan, kong saudara sabar-sabar, kamu belum sabar. Belum sabar itu. Tuh. Saya kadang-kadang berpikir sudah, yang penting kan kita suka kasih tahu, mesti begini. Tuh. Kalau ini mau baking ya sudah. Tuh. Berarti ya sudah. Kan masing-masing kalau sudah dewasa, masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Begitu saudara. Jadi saya sudah. Kalau semua bilang pemarah, ini pemarah sekali sebenarnya. Ya. Saya sampai bilang ini, bayangkan di mama pikiran dan banyak sekali. Tuh. Kita mesti hadapi ini, mau hadapi ini. Tuh. Banyak sekali. Jadi biasanya orang kalau banyak hal yang dia mau hadapi, pasti dia pemarah. Bayangkan saudara, saya pernah terkejut ya. Ada pendeta ya, pendeta yang dia ini
eh, bidang yang dia selalu diminta untuk apa? Untuk dia bikin seminar, untuk dia seminarkan, selalu apa? Leadership, kepemimpinan. Oh, ini pendeta ini bayangkan, pendeta ini negro, kulit hitam, ya. Tapi dia bayangkan saking pintarnya, dia itu ditunggu di universitas ternama Amerika, Harvard. Bayangkan saudara, ya. Dia ajar apa? Dosen-dosen. Saya dengar terakhir dia sekarang meninggal. Meninggal usianya pas 60. Meninggal. Ya. Kalau tidak salah pulang dari Amerika itu. Pulang dari Amerika setelah dia baking seminar. Pulang saudara, dia di pesawat dengan istrinya. Lalu pesawat itu jatuh. Semua yang ada di dalam pesawat mati. Dia usianya pas 60 tahun. Itu terkenal pintar. Pendeta satu itu. Saya masih ingat. Ya, karena dia kan dia gembala. Saudara. Gembala tapi karena pintarnya dia dipakai, bayangkan. Itu universitas ternama kalau saudara Google nanti. Harvard itu. Saudara pikir main-main. Ya. Lalu dia kan bukan dosen. Bayangkan dia ditunggu oleh para dosen. Dosen universitas ternama. Dorang mau dengar dia belajar, dia mau ajar apa pada orang? Tentang kepemimpinan. Bayangkan saudara, menurut beliau, ciri pertama dari pemimpin adalah pemarah. Kita, hah? Oh berarti kita memang pemimpin. Pemarah kata. Yang kan ciri utama. Dia bilang kau akan lihat ya. Pemimpin itu biasanya dia cepat marah. Justru kan dia pemimpin. Nah, saudara ya. Berarti kalau kita sekarang soalnya tidak marah-marah kan berarti hebat sekali. Pemimpin yang sebenarnya pemarah, yang sekarang yang tidak marah-marah. Kan hebat toh. Saya boleh diam dan mendengar dorang diskusi. Ini anak-anak ini. Kong mama badiang kong dengar. Oh, ini dosen badiang dulu. Diang. Dengar dulu nih mahasiswa mau membahas itu pembahasan. Mama nih tahu apa-apa. Oh, sana belum. Nah itu. Mesti begitu sudah jadi mama. Kali lagi. Pelajaran, masalahnya kalau belajar di dalam Tuhan ini. Jadi muridnya Yesus. Orang tidak hanya belajar teori. Itu belum belajar kalau orang cuma teori. Belajar dalam praktek. Itu dia nama belajar jadi murid Yesus. Kapan orang belajar beriman? Oh, Tuhan bilang sudah. So kelar toh nggak? Udah. Sekarang mau pergi di seberang, naik jatuh perahu. Ya kan. Kong, dorang saya tanya Yesus, iya mau pergi jo? Dorang ya, hah? Kong Yesus yang mau bawa? Siapa yang mau bawa perahu akang? Nah, sudah pergi jo. Mau pergi, nanti kita menyusul. Lalu Alkitab tulis apa? Dari atas bukit Yesus berdoa tuh. Kong dia lihat dari atas bukit, DP murid-murid sana. So kepayahan mendayung. Kalau masih teduh itu laut, Yesus belum datang. Dia tunggu sampai dong so bingung. So mau mati tuh orang. itu pelajaran. Kalau masih teori gampang. Bayangkan waktu saudara mesti langsung dipraktek. Dan prakteknya tidak mudah. Sekali lagi, mana dek? Coba, sudah apa belum tuh ayat? Coba, cari itu. Tuh. Baik, saudara lihat apa? Waktu dia lihat mereka sudah kepayahan mendayung. Baru dia muncul. Kira-kira jam berapa? Jam 3 pagi.
Itu tuh pelajaran ya. Jadi murid kalau baru jam 9 malam saudara so pastiu, belum sampai jam 3 pagi. Baru jam 9 malam angko so bingung. Udah lama sekali ini khotbah. Ya no. Bagaimana kalau Tuhan saya ajar apa ya? Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Satu itu di laut. Kedua angin. Tuh, kalau cuma angin sepoi-sepoi, semua tasono orang. Ini soalnya angin sakal. Angin keras, angin badai. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Oh Yesus. Dia yang tidak bilang begini, nanti ngoni lihat sebentar ya kita mau bademon, kita mau bajalang di atas air. Nggak, Yesus tidak bilang, nanti ngoni lihat sebentar. Tuh, ngoni pergi jodoh perahu. Supaya ngoni tahu, kalau sampai kita naik angkot perahu, harusnya kau bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak perlu perahu. Tuhan tolong. Saudara, kalau Yesus masih pakai fasilitasmu, jangan bangga. Kenapa? Dia tidak perlu fasilitas. Dia boleh bajalang. Nggak usah pakai perahu. Nggak usah ada yang mendayung. Dia boleh bajalang sendiri. Kalau Yesus masih mau menggunakan 4 orang, harusnya sadar saudara dan bersyukurlah. Kenapa? Tuhan yang pakai. Oh Tuhan. Dia siapa? Dia pencipta, dia yang ciptakan kita. Dia pemilik hidup ini. Kalau dia mau pakai 4 orang, harusnya terima kasih Tuhan untuk kelayakan ini. Bayangkan saudara. Orang kan tak kaget. Loh, selama ini orang guru kok tidak boleh bajalang. Bajalang di air. Ternyata dia tidak perlu turun perahu. Tuhan minta engkau ikan. Ya kan yang tahu-tahu dia ikan semua. Dia punya semua. Dia minta engkau doi. Nah, siang lain kali saudara kita kalau lihat tuh orang bikin diri sampai dalam hati begini. Oh Tuhan kasihan. Tuh orang ini kasihan. Kalau sampai Tuhan masih panggil, harusnya bersyukur. Siapa kotek kita? Yang ada orang, so bilang akan Yesus tetap Tuhan. Semua orang menghina Yesus dan dia tetap Tuhan. Semua orang nih mau masuk surganya enggak apa-apa, surganya enggak rubuh gara-gara angkonya enggak di surga. Itu saudara, dari dalam hati, dong kiras tuh. Ya enggak saudara? Ya kan, lihat. Kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan bagaimana? Aduh, muat akang Pak kita, muat akang. Lihat, apa? Dia bajalang mau lewat. Saudara lihat, tuh. Yesus bikin sasak. Siang tuh, apa? Dia bajalang dia mau lewat. Sampai dong panggil. Kalau Yesus hadir di rumah Yesus hadir di gereja ini mau lama orang ini mau dengar khotbah. Jadi gimana? Jadi Yesus enggak usah. Ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Bayangkan menurut saudara. Yang kan waktu itu oh ternyata koteen baik kote orang perahu Tuhan dah suka pakai. Padahal dia dari pertama dia coba saudara yang enggak usah dia pakai Petrus perahu kasihan toh. Dia boleh melayang-layang kon orang bingung semua. Bayangkan Yesusnya enggak usah pakai mimbar, enggak usah pakai tanah, enggak usah dia boleh melayang-layang.
Yesus tidak melakukannya. Tuh, kamu mau jadi murid, biarkan dia mengajar, mendidik kita sesuai dengan cara dia mengajar. Dia mau ajar orang beriman. Oh, bayangkan saudara. Dulu tuh saya pernah berapa kali cerita ke saudara tuh. Dulu kita tahu kita ini so beriman. Oh, jadi ya mau kawin enggak usah. Enggak usah. Oh, jangan ganggu tapi iman. Ternyata kita mesti kawin kok dapat anak. Kenapa? Karena dengan kehadiran mereka saya diajar semakin beriman. Bayangkan ini pelajaran yang Tuhan gunakan. Yang saya tidak pernah mengerti sebelumnya. Kan saudara tahu ya. Yang kan saudara ya. PKW kok kita mulai berdoa. Nih mau ada anak. Coba. Karena tak pikir ini anak cuma bikin repot. Iyo dulu. Angkat itu permintaan saya ini. Saya kadang pikir-pikir. Bukan main cara pikir ini. Tuh. Lihat di mana-mana. Yang namanya ibu pendeta itu. Dia pekerja urus-urus anak. Jadi kita mau dapat anak ini mau. Kita cuma boleh kawin jo. Karena kita supaya ada tamang. Itu Tuhan bermaksud. Tuh. Jadi berdoa. Minta supaya nyanda dapat anak. Yang kan ini doa ini. Ada kawin orang lain minta anak. Kita nih mau dapat anak. Ini cari di mana ini. Ya, untung baru 2 minggu. So sadar saudara. 2 minggu kong ganti tuh doa minta ampun. Tuhan ampun. Siapa kok itu Tuhan sebenarnya? Ya? Tuhan Yesus atau ini jadi Tuhan? Semua atur Pak Tuhan. Nah, tuh. Bayangkan saudara. Akhirnya saya diajar untuk sungguh-sungguh menjadikan dia Tuhan dalam hidup ini. Jangan atur Pak dia. Dia tahu apa yang paling tepat untuk kita. Bayangkan. 1 bulan? 1 bulan kotek kita. Hah? Ada minta-mintanya dari Pak anak. Baik so ganti itu doa. Enggak saudara. Baru 2 minggu so ganti itu doa. Kalau enggak kan semua marah Pak Tuhan. Ada minta-mintanya ada anak kok apa ini dia? Hah? Enggak saudara. Dan ternyata Tuhan izinkan anak-anak ini hadir. Dan saya baru tahu ternyata tapi kira kita so beriman. Ternyata kotek belum. Belum seperti level yang dia suka. Oh. Mungkin kalau cuma waktu itu cuma saya sedang berur cuma berdua. Orang pikir bisa saja ini so beriman. Tuhan tahu. Ngoni mesti ada anak-anak. Supaya ngoni tahu apa itu benar-benar bergantung kepadaku. Dan menjadikan segalanya dalam hidup ini. Akhirnya kan begitu. Orang tua yang namanya ada anak. Orang akan rela lebih baik orang mati daripada orang anak yang mati. Begitu tuh. Nah, itu kan mulai ini pelajaran pertama. Tuh, anak pertama dan pelajaran pertama. Sementara belajar ini anak pertama, anak kedua sementara menyusul. Wah, saudara, itu yang terjadi tuh. Bayangkan Tuhan. Ya, ini cara dia mengajar. Tuhan pe kurikulum memang kulayang dan orang pe pikiran. Itu DP kurikulum ya. Materi untuk diajar kepada hambanya. Yang berpikir dia so beriman. Itu. Jadi kalau saudara sekarang ini so berpikir so kuat, so kita so pandai, so apa lagi? Sungguhkah kau menerima semua pelajaran yang Tuhan izinkan terjadi? Hah? Atau saudara malah coba jadi Tuhan atas dirimu? No. Biarkan dia sungguh-sungguh menjadi Tuhan atas kita, saudara. Yang sampai tanpa orang sadar ternyata orang ini Tuhan atas diri kita sendiri. Belajar itu sungguh-sungguh. Yesus, kau sungguh adalah Tuhanku. Engkau berhak penuh atas hidup ini. Tuh. Engkau saudara, tuh. Semua Tuhan bisa izinkan terjadi. Loh, dia punya hak penuh. Tuh. Yang kan kemarin saudara, masalahnya dapat ingat ulang ini. Karena kemarin orang 2. Ya, sementara badengar khotbah kong kita kasih mati dulu tuh. Khotbah kong saya langsung dapat ingat soalnya. Itu kesaksian. Jadi baca cerita Pak Brur tuh. Iko dapat ingat semua.
Oh Tuhan, bukan main, begitu kote yang Tuhan dah izinkan. Saya tidak bisa berenang satu. Ya, jadi kalau yang namanya di laut ini tako. Ini punako ini, saudara. Punako. Oh, yang namanya laut. Tapi untuk Yesus. Saya masih ingat sekali, saudara. Orang tiba di laut dan saya tahu saya mesti ke Kiama. Itu pulau, beda pulau sebenarnya. Ya, jadi mesti pakai perahu kira-kira, ini tahu itu setengah jam atau sekitar itu mungkin. Ya, atau lebih, lupa deh. Untuk dari tempatnya almarhum itu mau pergi di pulau sebelah. Karena keuangan tidak memadai, tidak cukup, kita mesti pergi sendiri. Ini yang panako ini. Panako laut. Bayangkan kalau kita mau pergi sendiri di pulau yang saya tidak kenal. Kok kita ini siapa? Waktu itu saudara, saya sementara hamil anak kedua. Ya? Nggak tahu waktu itu mungkin 4 bulan, 5 bulan. Sekitar begitu. Bayangkan nih, kalau cuma mau bilang barani. Sonin tahu ini dia, bayangkan Tuhan bekerja sedemikian rupa saudara. Sehingga yang panako laut ini berani mau pergi sendiri. Dengan keuangan apa adanya. Tuh, saya ingat waktu itu hari Minggu saya diminta untuk khotbah. Biasa, dapat persembahan 5.000 rupiah saja. Tuh. Nah, dari kampung mau pergi di pelabuhan. Nah, itu seingat saya kayaknya 1.750. Ongkosnya, ya. Jadi 1.750 sampai di pelabuhan. Berarti uang yang tersisa 3.250. Cuma itu yang ada di dompet, ya. Waktu itu kan kita betul-betul nih tahu dunia, lebrur nih tahu apalagi kita. Toh? Sampai saya juga harus nin, toh. Loh, orang waktu itu nih mau buang waktu. Oh iya, itu katanya orang-orang di pulau itu sementara tunggu pelayanan. Jadi jangan buang waktu. Toh, saya langsung pergi. Oh ini ada doi mau pergi. Oh sudah kita langsung pergi. Dia bilang, engkau berani sendiri? Berani. Tenang, doakan saja di rumah ya. Nanti kita pergi sendiri. Jadi bro jaga palana. Oh, gitu saudara. Sampai di pelabuhan itu tanpa perahu-perahu itu saudara. Saya pun terkejut. Pas turun kan itu sopir bilang di sini itu tanpa tunggu perahu. Oh ya sudah. Saya turun. Kau tanya saudara apa tuh? Kan itu tukang-tukang perahu semua ada di situ. Saya turun dan tanya pada orang tuh bapak-bapak di situ, bayangkan ini. Ini tuh. Aduh, ya. Tentu lagi orang pelihat, orang langsung tahu ini pasti bukan orang sini. Tuh, kan dapat dengar dari pelogat. Tuh. Saya turun kontanya perahu ke Kiama mana Kang? Aduh, ibu mau pergi Kiama. Ya ibu, ini hari Senin ibu. Oke apa dong? Nanti hari Rabu baru ada perahu ke Kiama. Hah? Bayangkan, ini mau tunggu bayangkan. Kalau kita mau balik ulang artinya 1.750. Kong, Sony boleh balik tuh. Jadi saudara waktu itu kita gugup. So berdoa. Hah? Nuhan nanti hari Rabu. Jadi kita di situ saudara. Kong kurang agak-agak. Bapak ceritain orang tuh bapak-bapak itu. Bayangkan saudara kita ibu-ibu sendiri. Bapak ceritain itu bapak-bapak tukang perahu. Bukan bapak-bapak anggota DPR. Ini bapak-bapak tukang perahu saudara di situ. Tuh, kong kita baca cerita yang dorang. Nyanda ada tanpa duduk. Ini orang hamil. Mengerti? Tuh, kong panas keras. Tuh, kan di sana tuh panas sekali. Oh saudara tuh. Lagi dorang, baca ceritanya dorang. Yang aneh saudara kita nih mau pulang. Karena dalam hati Tuhan, doi kurang 3.250. Kalau kita mau balik 1.750. Kurang 1.500 itu doi. Kok mau pergi bagaimana tuh orang? Yang aneh saudara bayangkan kita masih tunggu di situ kok. Itu bapak-bapak bilang begini. Ibu, kecuali kalau dorang kata deso mimpi. Kalau tuh tukang perahu mimpi, baru dong datang. Kalau nyanda nanti hari Rabu baru dong datang. Ibu tante udah tunggu-tunggu. Ini ibunya pulang-pulang. Kita cuma bapak diri di situ. Ya. Kalau kita lihat apa tukang bajual makanan, tukang bajual cookies, orang hamil. So lapar. Tengah hari, kok mau beli bagaimana? Kita nih tahu mau bayar perahu itu berapa?
Nah, tuh, dan saudara dapat tuh ada gambaran sedikit tuh, begitu kalau orang mau belajar. Kali lagi ini bukan cewek-cewek, lagi hamil. Oh, aduh saya suka sekali ada waktu itu saudara dapat lihat tuh panada. Oh Tuhan, memang so suka sekali. Oh Tuhan, dapat ciong sekali dapat bobo itu. Udah lihat saudara. Oh Yesus Tuhan tolong, so lapar sekali, kau nyandak dadoi sekali. Tuh. Dorang dah gara-gara saudara. Ibu, tuh, kecuali dorang mimpi nih ibu. Kaget dong lama gini, dapat lihat saudara ada perahu sementara kemari, perahu besar. Ih, Bu, ini perahu kiamat. Waktu itu saudara kita yang gara. Berarti dorang so mimpi tuh. Coba datang, dorang yang bilang saudara. Aduh Bu, itu perahu dari kiamat. Lebih dekat saudara. Oh Tuhan, pantas Tuhan dia belum kasih pulang pak kita. Oh, karena apa tuh perahu datang. So lebih dekat begini. Ya Bu, salah lihat orang. Salah lihat kata ibu, itu bukan perahu dari kiamat, ini DP sebelah. Ya sudah, jadi saudara bilang apa? Jadi orang masih tertawa juga, saudara. Akhirnya tertawa juga dan karena ya salah lihat kota. Orang masih rame-rame tertawa, kok itu perahu kan so sampai. Yang punya tarik tuh perahu itu, orang-orang dari dalam perahu turun semua, orang banyak sekali. Lalu yang punya perahu badekat 4 orang, kiapa nguni tertawa-tertawa. Kong dorang bilang nyandak katu, napa nih ibu kasih yang mau kiamat. Orang pikiran anak tadi perahu kiamat nih tahu. Oh dia langsung bilang, oh ibu mau kiamat so. Oh nanti tak antar bu, cuma di sei kok. Oh dia bilang iyo itu kampung cuma baku sei ibu ya. Nggak apa-apa nanti tak antar. Oh puji Tuhan. Tuh so takut mau tanya kalau berapa kau DP ongkos. Tuh yang jelas ini doi cuma 3.250. Tuh kita coba badiang sudah. Bu tunggu Jo. Tuh tunggu. Oh rupanya mau tunggu DP istri. Habis berbelanja kan itu pasar. Habis berbelanja. Tak kira semua mau naik. Tadi kan banyak sekali orang saudara. Ya. Naik. Tadi baru 1 orang naik. Ibu mari Jo semua berangkat. Hah? Iko gugup saudara ses. Berarti kita charter nih perahu. Belum bayangkan coba kita sendiri penumpang. Coba saudara ini pelajaran iman. Betul ses nyandak bapang gayung. Tuhan tahu bagaimana membawamu ke sekolah iman. Jadi sudah, so naik di situ dan ke Babadiang. Pokoknya bajalang saudara Babadiang, dorang semua Babadiang. Kurang kaget itu bapak bilang begini. Bu mau pergi ama mau pergi pas apa? Saya bilang oh mau pergi pak bapak Kalensang. Oh bu enggak ada farm itu di sana. Bagaimana Tuhan? Coba saudara ya, ini saya mau buat saudara supaya saudara mengerti ini pelajaran. Coba saudara, bapak Kalensang. Loh kita ada dengar orang bilang di kapal bapak Kalensang. Enggak ada bu farm itu. Saya bilang oh Tuhan, sudah tahu saudara membuat bagaimana, sudah di tengah jalan tuh. Saya tanya begini, kok di sana kok tidak ada farm apa dang? Kalau Malensang ada, oh berarti itu. Kalau Kalensang bukan, Malensang, oh berarti Malensang. Dia langsung tanya, ibu sudah pernah di sana? Ya belum. Jadi ini kali yang pertama. Dapat lihat, dia sudah nak tanya memang. Tapi pikir pasti dan dia sobat pikir begini. Berarti serius sekali, bayangkan ini ibu ini. Sedangkan tuh nama bapak itu dia nih tahu. Sekarang ini perjalanan pertama dan bayangkan dia ini serius ini. Coba saudara ya. Jadi kita kurang Babadiang di sepanjang jalan kurang Babadiang Tuhan. Apa juga yang akan terjadi? Tak sudah tahu nih kalau sampai di pulau sana. Kok kita mau bagaimana sudah tahu. Doi 3.250 Tuhan. Kok perahu nanti hari Rabu. Oh apa saudara? Loh. Kita mau gimana? Pas turun di sana kita sudah tahu waktu dia tarik-tarik itu praktis. Tuh, tarik-tarik perahu apa? Kita sudah tahu saudara karena dulu cuma sedikit. Kita pikir dia sudah lelah. Tuh, dia semua tarik perahu tapi dia dimaksud. Waktu itu saya pakai baju soal gabung dan celana sebenarnya. Nah itu memang panjang sekali, ya lebar. Jadi tentu dia takut jauh sampai kita bercelana basah. Jadi karena dia yang basah tarik-tarik.
Kita bilang, Pak cukup, oh jangan, ibu semua basah. Kita bilang, ibu Tuhan, ini toh tapi doanya tidak ada. Itu saudara itu karena tidak enak itu ya. Jadi waktu dia tarik itu, akhirnya kita turun saudara. Lalu saya tanya begini, Pak mau bayar berapa? Akhirnya dia mulai kok naik saudara. Waktu kita tanya mau bayar berapa, loh, jadi dia belum diterima nyawa, aku ambil saudara, dompet kecil. Kita ikut tuang begini itu dompet. Tuang jadi sampai DP 50 kecil itu. 3.250, Pak cuma itu tapi doi. Ya, namanya nyawa saudara. Cuma tadi dia muka dan masih berubah. Ya, tentunya tahu bilang apa tuh? Sobat sampai, nggak bilang apa? Siapa suruh tadi kan nanya tanya, ibu ada doi berapa? Tentu dia pikirin dia penampilan ini jutawan. Tahu ini dia doi 3.250. Toh, udah saudara. Akhirnya bapak itu pergi konses di pinggir pantai. Kita lihat ada bapak 3 orang kesana. Saya tanya, rumahnya Bapak Malensang? Oh, itu gereja. Gereja? Loh, belum bilang kan itu belum jadi gereja karena ada mau tunggu pendeta. Kok itu gereja? Saya bilang gereja. Iyo, baru gantung merek minggu lalu. Hah? Berarti sudah ada gembala. Saudara coba bayangkan ini. Hah? Oh Tuhan, hah? Kok kita ini mau pergi di mana? Baik kalau terima Pak kita. Kalau nggak terima, kok kita mau pergi bagaimana? Ini doi 5 perak pun tidak ada. Saudara mau belajar beriman. Saya memang tidak mengalami badai seperti mereka. Hah? Tapi ini badai yang Tuhan izinkan. Ini pelajaran iman yang saya harus lewati. Oh iya, boleh Pak antar. Oh iya, Bu. Jadi baku bawa dengan orang saudara. Berjalan, betul ya. Kali waktu itu posisinya sebelah kanan. Pas beli rumah lumayan, rumah di kampung toh. Oh lumayan bagus kata itu rumah. Toh. Betul so ada merek gereja dong so gantong tuh merek. Artinya gembala so ada. Berarti saya tidak diperlukan. Dan bayangkan kita so datang di situ. Habis semua uang. Kong mau bawa pulang. Coba saudara ya. Saya pun ketok pintu. Ini saudara tolong. Ya, agak lama baru buka. Ya. Kayaknya orang muda itu yang buka. Oh, waktu saya tanya ada Bapak Malensang. Oh tunggu mau panggil opa ada di dapur. Dia bilang sudah. Dia masuk saudara. Ya itu kira-kira jam 1 jam 2 siang. Bayangkan itu belum makan-makan tuh dari tadi. Ini orang hamil ini belum makan. Kong kita duduk di situ sampai ini tahu. Saya lupa kalau nggak salah 2 jam toh. Ada duduk tuh opaknya keluar-keluar. Tuh opak Malensang itu. Nggak keluar-keluar. Tadi pikir Tuhan apa memang studi orang yang mau terima orang lain kali di sini. Bayangkan orang Batamu dong yang nak keluar-keluar. Saudara Ninta udah mandi dulu kabar apa. Pokoknya lama sekali saudara. Pokoknya kita tanpa duduk kurang duduk. Berdoa Tuhan tolong apa yang akan terjadi. Hamba serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Kong keluar kamar itu opak. Bapak-bapak. Kan dia pensiunan tentara. Oh ibu dia langsung perkenalkan. Oh jadi ini Bu pendeta. Aduh dia bilang puji Tuhan Bu. Waktu dia bilang beberapa tahun yang lalu. Orang tunggu-tunggu pendetanya tidak pernah ada yang datang di sini pendeta. Oh iya. Dia bilang oh iya Pak jadi ini so ada kantong merek. Oh iyo memang orang katut udah tunggu-tunggu. Dia bilang ya puji Tuhan akhirnya katut orang datang. Kong so gantong merek. Katanya kong gembala dang di mana? Oh ada di kamar tamu. Ada mungkin ada istirahat dia. Hah? Tapi kira itu kan. Jadi so ada bapak gembala. Nah kong saudara bagaimana coba? Kan saya pikir waktu itu kita yang mau jadi gembala. Riki datang di situ tuh yakin sekali. Oh, karena begitu itu informasi yang saya dengar di kapal. Riki datang gara-gara orang tuh pendeta-pendeta di kapal dia bilang. Toh, aduh ses berarti ditunggu di sana 40 kakak. 40 kakak bayangkan saudara. Aduh ya. Waktu dia bilang itu Pak Pendeta, Pak Gembala ada tidur. Mungkin ada istirahat dia bilang. Oh, dia so lebih gugup saudara. Tapi pikir dari tadi orang ini 2 so ribut sekali di situ. Cuma ingat Pak Gembala ini so terganggu DP istirahat. Kon dia keluar, kon dia marah akan baik kita tarik. Kerang kaki babunyi itu pintu kamar.
So mau keluar dia. Kong waktu dia keluar so dia begini. Rona, kenapa ngana so di sini? Saya bilang, hah? Aduh om, kenapa kok? Iyo, aduh, kenapa kok ngana bisa tiba di sini? Bayangkan saudara, itu gembala. Oh Tuhan pernah tinggal di rumah 4 orang di Bitung, hampir 1 tahun. Dia dan istrinya. Jadi, loh dia anggap ini anaknya. Kenapa kok ngana di sini? Bagaimana dia cerita? No, kan dia nin tahu kita sekolah Alkitab, dia nin tahu toh. Dulu waktu tinggal di rumah saya masih sekolah. Toh, bayangkan saudara, waktu Tuhan mau atur ini perjalanan, sampai saudaranya tidak mengerti. Toh, itu tuh iman. Waktu baca itu, saudara langsung rame. Jadi tuh Pak Maliansa, oh ternyata aku kenal. Oh iya, dulu saya tinggal di rumahnya. Ya, itu Pak Gembala itu bilang. Ya, sementara baca itu saudara, dia panggil tuh, dorang hormat sekali Pak ini Pak Gembala ini. Ya. Dia panggil tuh anak di rumah itu. Sini. Ngana pergi bajalang di tetangga-tetangga, panggil tuh gereja-gereja, panggil tuh tetangga-tetangga semua, itu gereja-gereja tetangga, panggil semua. Dari orang malam ini mau KKR, ini nanti ibu pendeta ini mau pimpin KKR. Hah? Ya langsung saudara, KKR malam itu juga. Loh, saya begini, hah? Udah, hele bawa bajunya anda. Nah tuh baju tadi kan so basah DP ujung. Coba saudara, ini kalau mau bilang pendeta, hamba Tuhan, mau beriman. Saudara, Tuhan mau ajar apa sebenarnya? Sementara iman itu adalah bahan dasar untuk saudara sungguh menjadi miliknya. Kalau iman tidak ada padamu, mau melayani bagaimana? Mau berjalan seperti apa mengikuti Yesus? Iman itu diperlukan. Ya sudah, pakai tuh DP anak baju. Ya. No, tahu juga zaman itu saudara. Saya mesti pakai rok blues. Tuh, rok blues lalu kan ini puru kan 5 bulan kalau tidak salah saudara. No kok so besar. Tuh, rok span. Kong bikin bagaimana? Terpaksa tangan dan vanity itu rok. Kong kita so gugup sekali dari mau ciri nih rok DP nama. Coba saudara, yang biasanya tuh kesana kamari kalau khotbah, kali itu kita pegang di meja karena cuma satu, semua ciri tapi rok. Angkat saudara ini khotbah, pakai orang pe baju, KKR katano, KKR kom pakai orang pe baju kita so gugup mau bikin bagaimana, kan? Ya sudah, pokoknya waktu itu rame sekali, ya. Jadi gereja-gereja kumpul, saya benar-benar saudara, rupadang ada lihat bukan main. Kalau Tuhan yang pimpin perjalanan ini. Sungguh menegangkan. Tapi akibatnya saudara. Luar biasa di hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran iman. Yang saya tidak pernah sangka. Ini mesti saya hadapi. Segera setelah itu saudara. Ya, kelar itu ibadah itu orang masih menyanyi saudara. Ya, kan itu pendeta-pendeta tetangga juga datang bawa gitarnya. Tuh, jadi memang betul-betul rame malam itu. Tuh KKR malam itu. Kong DP Derma sama. 5.000 rupiah. Dorang ikut taruh saudara kan doi alus-alus kumpul. Tuh, kong dorang baking jadi genap. Tuh, dorang so sisip di Alkitab. Tapi buka begini, oh napa tuh Derma 5.000. Mesti bersyukur. Kalau maring 5.000. Sekarang 5.000. Kong? Mesti tidur di situ. Hari Rabu baru ada tuh perahu. Senin malam tidur. Pakai baju apa saja yang dorang kasih. Saudara bisa bayangkan toh. Ini sesuai model begini. Nah, segala rupa tuh panjiji lah apa. Hari itu saya mesti buktikan. Untuk Tuhan. Aku bisa melakukan segalanya. Itu ya. Ini semua menyalahi prinsip saya sebenarnya. Saya mau jadi hamba Tuhan. Loh, apa saja yang Tuhan haruskan saya belajar, kita mesti terima. Itu saudara. Saya juga betul-betul tidak sangka ini mau bercerita seperti ini. Tadi waktu dengar kisah Rasul, saya berpikir bayangkan ini Alkitab. Cerita tentang bagaimana Paulus begini, begitu naik kapal. Kong di kapal bagaimana,
Ya, baca cerita kapten kapal bilang apa. Kalau menurut saudara, apakah itu Alkitab? Apakah itu firman Tuhan? Menurut saudara ini firman Tuhan atau bukan? Tuh. Orang lain kali kan salah mengerti itu khotbah kalau apa. Biarkan dia bekerja sesuai caranya. Saya benar-benar tidak pernah menyangka, tapi tadi saudara waktu mulai mau baca cerita, saya langsung yakin ini khotbah malam ini. Waktu mau pulang, saya diantar saudara oleh banyak sekali itu yang hadir waktu malam itu. Yang hadir malam itu, 2 orang antar pak kita naik di perahu saudara. Banyak sekali, kan orang persembahan 5.000. Waktu kita so naik di kapal dari perahu, masih tunggu-tunggu penumpang yang lain. Itu orang-orang yang datang bawa doi. Saya benar-benar bingung saudara. Ada Lia bawa 10.000, bawa 20.000. Saudara waktu itu, saya begini, ibu kang main. Betul-betul banyak saudara waktu kita bawa pulang waktu itu. Dari kampung itu. Saya benar-benar yang habis pikir. Bukan main cara Tuhan bekerja. Bukan cuma itu saudara. Itu Pak Gembala tadi, itu Om Yusak itu. Dia bilang begini, Ron karena kamu sudah datang di sini. Jadi ngana yang jadi gembala di sini. Tuh, Om semua pulang Pak Om pe kampung. Tuh, angko datang kemari dengan suami. Tuh, kong ngoni 2 yang jadi gembala di sini. Jadi langsung Mbak bilang tuan rumah. Sudah 2 orang sudah tahu ini gembalanya. Jadi waktu itu saya pulang mau balik di situ hari Minggu mau pimpin perjamuan. Ya, sekaligus diresmikan jadi gembala. Yang ini kan yang masuk akal. Belum kelar DP cerita. Pulang tuh Rabu. Sampai di rumah sudah waduh senang sekali tuh orang. Dari sudah semua pergi bagaimanapun sudah apa penggembalaan. Hari Minggu kan mau pergi, Minggu pagi. Saya tahu kalau Sabtu sore semua pergi. Sabtu siang dapat berita dari Kiamah. Sampaikan pada orang sepupu yang dia punya mikro saudara. Jadi dia tuh itu Om Malensang datang kong bilang pada dia. Bilang akang patu ibu yang tuh bapak pendeta. Bilang akang ya. Nyanda usah datang di Kiamah dari kita semua tutup gereja. Gimana ini ya? Yang kan saudara. Ternyata belum kelar tuh cerita. Ternyata begitu kok apa? Nyanda jadi pelayanan. Maksudnya apa iyo? Itu gembala dia susur pulang tuh gembala tuh Om Yusak dia susur pulang. Karena Om Yusak sudah bikin persoalan. Jadi tuan rumah langsung bilang enggak ada gereja. Enggak ada taso tutup gereja. Jadi ibu pendeta enggak usah datang. Son boleh bagi gereja sini bikin malu. Nah, jadi bukan orang yang bikin malu. Dia so marah apa tuh. Gembala lama sih itu saudara. Karena tuh Om rupanya nih tahu dia mau menginjil. Rupanya nih salah langkah saudara. Dia pukul tuh orang yang dia mau injili. Jadi tuan rumah marah dan sekaligus dia malu dan DP dampak. Kami tidak boleh datang di situ. Ternyata pelajaran belum kelar. Jadi karena torang sobasa dia, torang tetap pergi. Bukan pergi di Kiamah, pergi di Pulau Satu. Ya, pergi pak itu Om Yusak Petampa. Sekaligus kami melapor. Torang bukan mau melayani. Tapi ini yang terjadi betul. Pas torang sampai di Pantuge DP nama saudara. Sampai di sana itu Om Yusak DP tangan ada gantong. So patah. So gantong DP tangan. Kong DP mata so tutup sebelah. Kasihan Tuhan. Pendekar mata satu. So salah ini sistem penginjilan. Coba saudara. Dia sudah Om tak pancing begini begitu sudah. Kami pun diizinkan di sana ya. Kira-kira 2-3 bulan tinggal di Pantuge. Melayani di situ. Ya. Saudara. Ini kalau mau cerita Pak Saudara. Ini sekolah iman. Saya tidak pernah menyangka. Jadi waktu saudara. Tuhan bawa ya. Dalam pelajaran, dalam pendidikannya. Taruh di hatimu. Apa yang engkau izinkan. Itu terbaik untukku Tuhan. Buat aku ada di perjalanan yang engkau atur bagiku.
Sekali lagi, semua tidak cocok dengan cara pikir saya. Tidak cocok. Bukankah saya hamba Tuhan? Jangan seperti keinginanku Tuhan. Tapi jadi apa saja menurut kehendak dan keputusanmu. Saudara mungkin mendengar, ini kan cerita hamba Tuhan. Oh iya, lalu saudara siapa? Bukankah Maria bukan imam? Kalau masa kini dia bukan pendeta, itu Maria. Tapi terhadap kehendak Tuhan, dia bilang apa? Aku adalah hamba Tuhan. Maka jadilah padaku apa saja menurut perkataanmu. Taatlah saudara. Iman kau mesti buktikan dengan ketaatan. Baru iman itu jadi. Iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan. Ya. Sementara apa? Ini baku bawa semua saudara. Iman, ketaatan semuanya pokoknya baku bawa. Oh, jadi saudara. Enggak. Ini boleh pilih. Ini boleh pilih. Ini boleh pilih saudara mau suka belajar apa sekarang. Ini boleh begitu. Kasih biar Tuhan yang ajar pada orang. Oh, materinya dia paling tahu yang tepatnya seperti apa. Oh, sekali lagi saudara yang saya temukan ya dalam firman Tuhan. Ya, ternyata iman, ketaatan, kasih. Ini saling melengkapi. Harus ada di setiap perjalananmu. Untuk memiliki iman. Kamu tidak boleh menolak pelajaran kasih. Tidak boleh. Untuk memiliki iman kamu tidak boleh tidak taat. Gagal kamu beriman. Gagal. Jadi iman, ketaatan, ketekunan. Sebagai bukti bahwa orang mengasihi Tuhan. Sebagai bukti akulah muridmu Yesus. Enggak orang bukan siapa-siapa. Bukan miliknya, bukan muridnya. Mau apa? Kasih lagi begini, coba orang berpikir begini saudara. Kalau ini firman Tuhan. Sekali lagi tidak ada yang lebih serius dari itu saudara. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kalau saudara pikir persoalan hidupmu lebih serius dari ini. Aduh kasihan. Ya. Pelajaran di mana yang lebih serius dari ini? Tidak ada. Kalau Yesus yang bilang jangan, berarti jangan. Itu berarti paling serius sudah. Oh. Kalau dia bilang relakan nyawamu, kamu mau melawan. Kamu meminta dikurangi? Tidak bisa. Yang dia bilang jangan itu berarti jangan. Coba ya. Saudara lihat misalnya apa? Kulkas. Saudara yang beli itu kulkas. Saudara yang beli itu kulkas. Saudara punya itu kulkas. Saudara pikirkan saudara berhak toh. Tetap saudara mesti cara menggunakan kulkas. Dari siapa? Pembuat kulkas tentu. Pembuat kulkas bilang apa? Ini boleh isi air panas di kulkas. Tapi kulkas mana-mana pak kita. Ini orang gila ini berarti. Ini mana-mana pak kita. Tamu silang air panas kayak itu kulkas mana-mana pak kita. Nah, coba. Lain kali kan orang begitu. Orang pikir ini orang berdiri. Tuhan punya. Dia yang ciptakan. Dia paling tahu. Mestinya kamu operasikan hidupmu itu seperti apa. Kegiatanmu setiap hari itu seperti apa. Dengar dia pencipta hidup ini. Jadi apa yang dia bilang jangan, jangan. Apa yang dia bilang harus lakukan. Begitu tuh. Supaya kulkasmu berfungsi apa? Colok DP colokan. Berarti dong apa semua makan strom. Lo bagaimana sih enggak usah beli kulkas kalau begitu. Supaya kulkasmu berfungsi, dicolok kecolokan. Cuma tak kurang kok itu token. Begitu no. Saudara, orang kan lain kali begitu. Orang ini jadi anak Tuhan. Katanya murid Yesus, katanya orang beriman. Tapi semua hal dalam hidup ini, saudara suka saudara atur sendiri. Gimana ini?
Dengar Tuhan dia bilang apa. Dia bilang apa dalam firman-Nya. Bayangkan kalau selama ini ternyata puluhan tahun kau langgar semua yang Yesus bilang. Berarti angko kulkas so rusak. So mesti ganti baru. Pantas semua kau taruh situ. Kenapa busu ya, nyandak jadi eis, iyo, nyandak jadi colok kata kok gimana mau jadi. Malah tuh kulkas dia taruh akan baju. Sofol tuh lemari, taruh jadi di kulkas bagus. Taruh baju jadi kulkas. Bagaimana kata gua? Semua apa? Tak kurang tuh strom. Ini kan ini, bayangkan ini. Jadi kalau Tuhan yang suruh, baking seperti firman-Nya. Yang usah bilang, aduh itu bukan kita pemodel. Orang ini mesti jadi rupa Tuhan pemodel. Itu saudara. Kalau dia suruh baking. Kalau dia perintah taruh di dalam hati. Kalau itu perintah Tuhan. Aku hambamu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jangan ikut, jangan sok jago, jangan. Jadi kalau Tuhan bilang apa? Oh Tuhan ampun dang. Ternyata selama ini kita coba dengan caraku. Itu ses no boleh begitu. Aduh kata orang itu nih boleh. Tuhan yang suruh bagaimana le angko ini? Tuhan yang suruh. Lu sungguh kamu mau jadi murid? Begitu dia bicara. Biarkan Tuhan peraturan yang terjadi. Semua ada di seragam. Saudara satu-satunya nih mau pakai seragam. Bagaimana? Engkau kepala sekolah atau apa? Itu kan? Ada orang dengar-dengaran saudara. Jadi seperti yang Tuhan mau. Jam 7 masuk kelas. Jangan datang jam 9. Ini boleh. Begitu. Itulah yang masih tidur. Begitu kalau anak mau sekolah. Jam 7 upacara. Begitu tuh orang sekolah. Yang terlambat dapat berdiri. Dapat suruh basuh sapu. Tuh yang di dalam kelas angkau basuh sapu. Begitu tuh. Nah itu. Itu tuh murid. Dia bersedia bahkan untuk didisiplinkan. Itu saudara. Ya. Orang dulu terlambat, berdiri di situ. Mau dapat rako dulu sebelum ngoni kerja. Itu dulu orang. Pukul dulu. Itu murid. Saudara. Yang enggak usah bilang, saudara mau contohkan, kenapa cuma orang tak begini, kenapa tuh lain enggak. Dorang bukan murid. Bukankah orang begitu dulu waktu sekolah? Orang bajalang tuh umur, tuh anak-anak yang seumur usia kita yang nyandak di sekolah, nyandak di sekolah. Dorang udah bermain. Orang mesti sekolah. Mandi pagi-pagi. Tulah yang masih tidur. Yang nih mau sekolah. Yang sekolah siap bangun. Tuh, mandi lebih pagi. Tuh, yang ada cerita dingin mandi. Itu tuh. Bayangkan saudara. Orang mau jadi murid begitu. Orang beda dengan yang lain. Yang lain mau jadi murid. Saudara yang mau jadi murid dulu. Apa saja yang Tuhan bilang. Aku mau menjadi murid. Tuhan, aku tidak mau kehilanganmu. Angkat saudara ya. Jadi sekali lagi, saudara yang lihat saya sekarang seperti ini. Saudara yang itu tadi baru satu cerita. Itu sekian banyak cerita yang akan membingungkanmu. Kalau begitu tuh mau jadi pendeta berhenti kita. Itu baru angko penangenteng tuh. Ini. Kira gampang itu sekolah yang Tuhan bawa. Kalau cuma sekolah di sekolah Alkitab mah itu kecil. Waktu kamu sekolah dalam realita hidup baru kamu tahu. Begitu itu orang beriman. Begitu mau jadi hamba Tuhan. Begitu. Tidak ada pilihan yang lain. Kamu harus bilang iya terhadap apa saja keputusannya. Itu saudara ya. Belajar taruh di dalam hati. Setelah mendengar satu bagian kisah saya jadi hamba Tuhan. Kalau mau cerita sama apa saudara.
Pokoknya luar biasa yang Tuhan pecara, saudara. Ya, kenapa? Karena ternyata orang so lama di sana, so panjar tanah, so senso kayu, nyandak jadi gembala di sana. Mesti datang dirembokan, coba. Ini semua yang masuk akal. Dan ini cara Tuhan. Kalau enggak, saya tidak seperti yang Anda lihat sekarang. Yang orang pandang enteng, toh. Orang semua tanya ada sekolah di mana? Ada sekolah apa Tuhan? Toh? Seperti saya ingat siapa? Yusuf Roni bilang, toh, istrinya STH. Sementara dia baru 6 bulan sekolah, polisi sudah datang jemput, kau bawa di penjara. Toh? Jadi dia bilang apa? Istri saya STH, kalau saya SDA. Apa tuh SDA? Sudah diuji Allah. Bukan sarjana teologi. Sudah diuji Allah. Orangnya enggak pakai. Enggak apa-apa. Nanti Tuhan pakai. Tuh saudara. Tidak mudah. Tapi sekali lagi. Waktu itu orang mau dipakai Tuhan. Biarkan dia sungguh-sungguh. Yang membentuk kita. Membentuk kita dengan caranya. Haleluya. Berdiri.